ya teman-teman bisa lihat di chapter atau modul ke-14 mengenai ya laporan keuangan mana yang harus didahulukan ya. Untuk menjawab sekali lagi ya teman-teman, manajemen ya, tentunya rata-rata adalah semester menengah sampai semester akhir harusnya sudah bisa membedakan atau sudah paham apa yang disebut dengan income statement, apa yang disebut dengan balance sheet, dan apa yang disebut dengan cash flow gitu ya. Nah, pahami dulu ketiga jenis dan ketiga karakteristik laporan ini, nah barulah kemudian teman-teman menjawab dengan ilmiah gitu ya. Ya. Income statement apa kan laba rugi ya kan, laba rugi ya, atau income statement ataupun profit and loss istilahnya ya, macam-macam. Ya, ini mencerminkan ya kan, teman-teman tahu lah, ini mencerminkan profitabilitas perusahaan ya kan, apakah dia profit ataupun perusahaan loss pada periode tertentu ya. Periodenya apa namanya, biasanya bukan posisi ya, tapi tahunan ya. Setiap akhir tahun ya, 31 Desember nanti 1 Januarinya berbaru lagi dari nol lagi ya. Beda dengan neraca. Kalau neraca adalah ya, atau di bawahnya itu balance sheet atau neraca, dia adalah posisi ya, yang mencerminkan aset dan juga aset yang didanai dari tadi yang kita sudah bahas, yang didanai dari baik utang maupun dari ekuitas ataupun modal sendiri ya. Jadi neraca itu menggambarkan, atau balance sheet menggambarkan aset ya, yang duitnya ya atau sumber dananya dari utang ya kan, di sisi pasif atau utang, dan juga dari modal sendiri ya, itu neraca tuh atau balance sheet ya kan. Kemudian cash flow ya adalah tentunya harus masuk dan harus keluar dari uang ya, uang usaha kita ya, tentunya di luar uang pribadi ataupun uang perusahaan lain gitu ya. Kalau nggak konsolidasi ya, ini berdiri secara sendiri, apalagi ini bisnisnya, pertanyaannya skalanya UMKM ya kan. Jadi cash flow adalah ya uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa, dan yang dilihat adalah sisa uangnya berapa ya kan. Kalau income statement yang dilihat laba atau rugi nih ya. Kalau balance sheet yang dilihat aset berapa, utang berapa, modal berapa ya. Kalau cash flow ya, uang masuk berapa, uang keluar berapa ya kan. Nah, kita sepakat bahwa tiga-tiganya penting benar ya kan. Tapi yang perlu menjadi perhatian teman-teman, apalagi mungkin bisnis yang skala UMKM, bisa jadi ya, ataupun dalam hal ini usaha mikro lah ya, kalau kecil menengah bisa jadi mereka sudah teredukasi dengan baik mengenai laporan keuangan ya, ataupun juga sudah punya laporan keuangan sendiri ya kan. Tapi kalau kalau usaha mikro ya, umumnya ya belum punya laporan keuangan dan belum teredukasi dengan baik mengenai laporan keuangan ya kan. Nah, yang harus diperhatikan terlebih dahulu ya dari bisnis kecil itu ya, tentunya adalah harus kas ya, atau cash flow terlebih dahulu ya. Walaupun ketiganya penting, tapi kalau kita buat prioritas, maka cash flow lah dulu yang indikatornya. Karena kenapa ya, karena sekali lagi teman-teman harus paham, karena sudah belajar basicnya manajemen keuangan ataupun accounting gitu ya kan. Karena di income statement ataupun laba rugi itu ada pos-pos yang dia sifatnya non cash ya kan, atau sebenarnya unrealized, atau perusahaan atau bisnis sebenarnya nggak mengeluarkan uang secara langsung ya kan. Contohnya ada depresiasi, ada amortisasi ya kan. Nah, itu kan biaya-biaya yang sebenarnya ya menjadi pengurang ya di laba rugi, tapi sebenarnya secara real uang itu perusahaan atau bisnis nggak keluar kepada itu. Nah, itu income statement ya kan. Nah, bedanya dengan cash flow, kenapa ini lebih urgent gitu ya, karena cash flow benar-benar dia real cash, mana uang masuk, mana uang keluar, dan ini bisa jadi early warning kalau mau lihat bisnis dia masih bisa jalan atau pincang setelahnya gitu ya. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang ada kondisi di mana income statement-nya atau laba ruginya ya di laporan keuangan tuh dia negatif ya, atau rugi gitu ya, perusahaan atau bisnis rugi gitu. Tapi secara cash flow dia masih positif gitu. Artinya apa? Artinya bisa jadi kalau kita simpulkan secara general ya, bisa jadi perusahaan atau bisnis ini masih dalam tahap awal ya, atau masih dalam proses ya, stage introduction to market misalkan ya, masih pengenalan pasar ya, masih development, testing dan seterusnya gitu ya. Yang penting ya, walaupun kondisinya rugi, yang penting cash flow-nya positif gitu ya. Ya kan, dari mana tuh uangnya gitu kan. Misalkan income statement-nya negatif atau rugi, tapi dia ternyata masih punya kantong, masih punya uang di kantong, ataupun masih punya tabungan simpanan emas yang bisa dijual ya kan, ataupun masih punya celengan misalkan ya. Nah, itu kan bisa diambil, dia tarik ya, untuk membuat cash flow positif dan bisnisnya itu masih jalan ya. Jadi ibaratnya cash flow itu kan darah dalam tubuh gitu ya. Jadi mengalir secara proporsional ya kan, dan juga mengalir secara lancar ya, jangan sampai tersendat ya. Karena kalau cash flow negatif atau tersendat itu bisa
membahayakan bisnis gitu ya. Ya kalau rugi nggak jadi masalah, tapi yang lebih bahaya lagi kalau sudah nggak ada uang di lemari ya, simpanan. Ya, atau yang lebih bahaya lagi sudah nggak ada orang atau investor yang percaya ke kita untuk injek modal. Nah itu ya kan kalau ada yang injek, ada yang invest, ya itu langsung larinya ke cash flow ya, atau cash in ya, uang masuk. Nah, maka bisnis bisa jalan lagi. Maka indikator yang paling urgent adalah cash flow gitu ya. Sebagaimana income statement sudah saya jelaskan, ada depresiasi, amortisasi, dan beban-beban unrealized lainnya ya, kerugian forex dan seterusnya kan, misalkan. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan, tidak keluar uang secara langsung bisnis gitu kan. Tapi kalau cash flow mencerminkan uang real masuk dan keluar. Kalau balance sheet masih jauh lah, yaitu hanya mencerminkan aset, utang, dan modal gitu ya. Tingkat urgensinya paling terakhir. Oke. Soal terakhir ya, lihat di chapter 15 ya, modul terakhir. Ini saya bilang pertanyaan bonus lah, ya kan. Ya, kalau kita jadi seorang entrepreneur ataupun sudah punya bisnis kita, ya kan, kira-kira mau masuk ke skala mana nih, lokal, ya nasional ataupun global, ya kan. Kemudian berikan pertimbangannya, ya. Nah yang lebih penting jawabnya adalah pertimbangan kapabilitas ya, teman-teman harus pertimbangkan kapabilitas ya teman-teman ya, ataupun sumber daya yang teman-teman miliki. Kemudian juga faktor risiko itu perlu dipertimbangkan, dan juga tentunya modal, ya kan. Nah, dan kaidah, ada satu kaidah di mana sebenarnya kita lah yang paling paham dengan kondisi diri sendiri, ya kan. Jadi bisa jadi si A lebih cocoknya nih bisnis ini untuk skala nasional gitu ya. Tapi si B bisa jadi ya lebih cocok ya bisnis lokal dulu lah, ya, karena mungkin sumber dayanya terbatas atau ada keterbatasan modal gitu misalkan. Ya macam-macam. Jadi ini bisa dibilang pertanyaan bonus lah. Jadi apapun jawaban teman-teman, yang jauh lebih penting adalah pertimbangan ataupun argumentasinya, gitu ya kan. Bisa aja misalkan skala global gitu, karena kan sekarang katakanlah startup bisnis ya, ataupun perusahaan-perusahaan yang berbasis digital itu cari modal dari venture capital kan sekarang cenderung lebih gampang aksesnya kan. Ya bisa aja langsung skala global ya, karena sudah punya bisnis plan yang matang, misalkan sudah melakukan analisa permasalahan dan juga ingin memberikan solusi gitu misalkan. Nah, ingin mengubah behavior atau kebiasaan masyarakat misalkan, yaitu yang bentuk virtual wedding gitu kan. Itu kan kalau kita ya awalnya nasional, kalau kita scale up lama-lama ya, yang butuh nikah kan nggak hanya orang Indonesia gitu ya. Ya di luar juga, yang terutama negara-negara yang masih tingkat pandeminya tinggi, itu juga pernikahan ataupun wedding itu kan tetap jalan ya. Kita nggak bisa nunggu pandemi selesai. Nah, itu kan bisa kita scale up. Ya mungkin ada juga yang tadi ya cocoknya adalah skala global, karena ingin mengubah behavior masyarakat, dan juga ini dibutuhkan nggak hanya di skala nasional tapi juga dibutuhkan di skala global. Ya itu silakan aja. Yang penting argumentasi ya, pertimbangannya harus jelas, harus match ya. Oke, itu dari saya. Jadi sebenarnya mayoritas adalah pertanyaan ya, karena teman-teman sudah banyak saya nilai udah banyak TB1, TB2 dan tugas kecil 1 dan tugas kecil 2 ya, maka kita puasnya tidak terlalu berat lah ya, tapi tetap harus menjawab sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disampaikan ya. Oke, ada yang mau tanya atau diskusi, silakan. Itu jam berapa nih? 9 kurang, belum pada tidur kan? Nah. Belum. Nggak ada? Malam, Pak. Oh, ada diskusi. Ya, malam. Siapa bikin ya? Ya, nama saya bikin, Pak. Maaf, Pak, saya baru bisa gabung hari ini. Malam ini. Ya, memang kemarin kan nggak jadi ya. Kita baru malam ini. Gimana, ada yang mau tanya atau diskusi? Nggak ada? Tadi begini mau tanya atau mau diskusi nggak? Oh, enggak, Pak. Nanti saya sama teman-teman aja, nanti saya coba tanyakan bagaimana konsepnya, mekanismenya, Pak. Oh, oke. Ini saya coba record ya. Saya coba record, nanti kalaupun kalau recordingnya jadi ya atau bisa, nanti saya coba upload gitu ya. Baik, Pak. Makasih ya. Jadi yang saya perlu ingatkan ya, terkait teknis ya, tolong standby di jamnya, karena kadang jam krusial ya, kadang kita masih di jalan gitu ya, ataupun masih di kantor ya. Ya usahakanlah manage dengan baik. Jadi saya uploadnya di tanggal dan di jam yang sesuai waktunya. Ya teman-teman juga upload baliknya juga sesuai waktunya.
Ya, waktunya saya buka 2 jam, ya mungkin secara teknisnya atau di e-learningnya mungkin akan saya lebihkan ya. Ya mungkin 2 jam atau 2 jam setengah gitu. Ya. Kalau nanti itu tulis tangan atau boleh ketik ya? Utamakan ketik aja ya. Utamakan ketik. Tapi kalau memang terpaksa ya ataupun nggak bisa ya, misalkan kendala laptop lagi rusak dan sebagainya gitu misalkan ya, boleh tulis tangan ya kan, tapi mohon tulisannya yang jelas dan juga scanannya juga yang jelas gitu. Karena saya ada beberapa mahasiswa yang lalu tuh tulis tangan tapi fotonya jauh banget gitu, jadi bacanya di zoom pecah gitu, jadi bacanya susah ya, akhirnya saya minta kirim ulang dan seterusnya, repot lah gitu ya. Jadi kalau bisa ketik, tapi kalaupun harus tulis tangan, di scan-nya ya rapi ya. Ada lagi? Cukup ya? Gampang kan UASnya kan? Bu Ketua, ada komentar, ada pertanyaan? Pak, formatnya nanti dikirim mau deket-deket apa gimana ya Pak, format itunya? Layout apa tuh? Layout ininya Pak, buat ujian. Kan biasanya ada formatnya tuh Pak. Maksudnya kertas kerjanya? Ya, benar. Oh, nah itu pakai yang ini aja, semester lalu kan udah pada punya kan? Punya sih Pak, pakai yang itu aja ya Pak? Pakai itu aja ya. Ya, nah saya sih belum ada info, tapi kalau ada info misalkan dari TU ya, ada update lembar jawaban ya, ada link baru misalkan di share, download dari situ misalkan, itu pakai yang terbaru ya. Tapi kalau nggak ada arahan dari TU ya ataupun dari saya gitu misalkan, ya pakai aja yang sebelumnya yang lama gitu ya. Yang penting yang standar UMB ya, jangan yang polos atau Word kosong gitu, jangan. Nah, dan saya ingatkan nih, kalau misalkan sistem lancar ya e-learning ya, mudah-mudahan nggak bermasalah gitu ya. Nah itu tolong jangan ada yang email ya, semuanya upload ya kan, karena agak record ada aktivitas UAS kita sesuai schedule ya, kecuali memang kondisi ada gangguan ataupun ada kendala jaringan dari webnya, nah kita terpaksa dikirim lewat email gitu. Tapi ini tunggu instruksi lebih lanjut ya. Jadi utamanya upload di web e-learning ya, kayak TB lah. Oke, ada lagi? Cukup ya? Ketua kelas cukup? Ada lagi ketua kelas? Atau yang lainnya? Pak, itu Novi Afifanti hadir Pak. Novi Afifanti. Udah tadi udah saya baca, udah saya absen. Oke, cukup ya? Clear Pak. Clear ya, oke. Jadi kalau ada yang telat join tadi, saya ingatkan ya, sebagian besar yang nilainya kurang ya, ataupun yang absennya bermasalah ataupun miss dalam upload TB, sebagian besar sudah japri saya dan sudah menyelesaikan kewajibannya. Nah, kalaupun masih ada yang ketinggalan, masih ada yang belum japri, ya tolong sebelum UAS kita sudah selesaikan tugas-tugas ataupun pekerjaan pengganti yang kita sepakati gitu. Jadi segera japri kalau yang merasa absennya sudah lebih dari 4 ataupun tidak upload TB ya. Mohon segera japri, jangan ada perbaikan setelah UAS ya, karena pengalaman saya semester lalu perbaikan setelah UAS ya, ternyata di kolom SIA juga sekarang banyak field yang harus kita isi gitu. Jadi ini akan banyak makan waktu dan repot secara administratif. Jadi dari jauh-jauh hari kita mending perbaikan nilai ya, khusus yang untuk TB dan absen ya kan, kecuali yang memang UAS gitu ya. Tapi seharusnya enggak ya, karena UASnya gampang, udah kita bahas di forum. Oke, kita bisa tutup ya? Bisa Pak. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya ya, semoga nggak ngantuk ya kan. Ya saya pribadi kalaupun ada kesalahan ya selama perkuliahan ataupun kekurangan dalam hal materi ataupun ya perkataan pribadi, ya mohon dibukakan pintu maaf ya teman-teman ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak.